Jadi nggak asal beli cat Nggak asal untuk ya. ngecat, nggak boleh. Karena fungsi cat itu beda-beda. Jadi kadang orang beli cat asal beli cat kita ngecat. Jadi kadang kalau beli cat ya kita khusus beli fungsinya. Kembali lagi di podcast Pulang Kerja bersama saya Ranti. Dan kali ini kita ada bahasan seru seputaran chat. Gimana cara ngechat yang benar, tipsnya, dan jenis-jenisnya. Kali ini juga kita kedatangan tamu yang berpengalaman banyak seputaran chat, yaitu Bapak Wiji. Boleh Pak perkenalkan dirinya? Boleh. Silakan. Oke. Selamat sore semuanya, sahabat SKP yang saya cintai dan saya hormati banget. Asik. Perkenalkan, nama saya Wiji. Saya udah lama berkecimpung di dunia chat. Mungkin juga udah tidur sama chat juga, udah minum sama chat juga. Jadi sedikit tahu tentang chat. Baik, untuk chat sendiri langsung saya jelasin aja Mbak ya, biar boleh, gak usah berlama-lama. Boleh. Jadi chat itu apa sih sebenarnya chat? Fungsinya apa chat itu? Fungsinya apa? Fungsinya chat itu apa? Satu, sebagai pelindung atau proteksi. Kedua adalah sebagai dekorasi. Yang ketiga adalah sebagai identitas diri. Artinya apa? Nomor satu adalah proteksi. Jadi chat itu adalah untuk melindungi dari cuaca atau dari segala sesuatu yang di luar, untuk melindungi subjek kita chat. Contoh besi ataupun dinding. Ya. Itu pertama. Yang kedua adalah untuk dekorasi. Jadi barang atau tembok atau besi yang kita cat itu dengan kita cat akan lebih indah. Begitu. Yang ketiga adalah sebagai identitas diri. Artinya apa? Contoh, Mbak Ranti suka catnya warna kuning. Nah, dengan warna pink itu orang lihat, oh pink, ingat Mbak Ranti. Makanya saya ingin usul juga dengan SKP itu punya identitas warna. Contoh warna SKP adalah biru. Ya, dengan kita ingat warna biru, orang akan ingat SKP. Betul. Seperti itu. Jadi ada 3 fungsi. Pertama adalah proteksi, dekorasi, yang kedua adalah identitas diri. Gitu. Oke. Oke. Jenis-jenisnya chat itu. Nah, jenis chat itu sebenarnya juga banyak. Jenis chat ya terutama kita karena kan di daerah Cikarang, Bekasi ini kita hidup di dunia industri, Iya, ada di benar. dunia housing, perumahan. Terus kita sebenarnya ada satu lagi untuk kapal-kapal gitu juga ada chatnya khusus. Oh, ada ya. Untuk Jadi kapal. yang pertama adalah chat dekoratif. Itu khusus biasa untuk perumahan itu namanya chat dekoratif. Dia lebih identik dengan chat water base. Water base itu ada Water base itu apa? jenis air yang dengan dicampur dengan air, water base. Oh. Oke. Terus ada kedua adalah protective coating. Jadi lebih identik dengan cat industri. Contoh dia untuk ngecat mesin. Mesin juga berarti ada catnya ya Pak? Khusus. Ada khusus cat juga. mesin. Nggak Ntar sembarangan pakai cat yang. kita ntar juga jelasin loh. Ada pasti PC itu apa? Protective coating apa aja jenisnya? Ada macam-macam itu. Oke. Yang ketiga adalah biasa buat cat marine, itu kayak buat kapal segala macam lah. Tapi kita nggak bahas karena kan kita nggak hidup di dunia seperti itu ya. Kita bahas dua aja ya, untuk yang perumahan dan untuk industrial. Karena kita di lingkungan perumahan dan industri yang lebih banyak kita pakai itu. Nah, untuk perumahan dan industrial itu apa? Jadi untuk Perumahannya dulu deh. Perumahan kalau untuk perumahan Contohnya? Kalau perumahan itu contoh ya, untuk perumahan dari banyak Alipo segala macam itu ada. Lebih identik dengan cat water base. Water base itu yang berjenis dengan air. Contohnya kita banyak produksi yang seperti Dulux, Jotun, Nippon itu lebih banyak untuk yang perumahan. Jadi cat interior sendiri, cat eksterior sendiri, untuk cat waterproofing atau cat tahan air untuk melindungi air dari luar juga sendiri, macam-macam Mbak. Jadi nggak asal beli cat untuk ngecat, nggak boleh, karena fungsi cat itu beda-beda. Jadi kadang orang beli cat asal beli cat kita ngecat. Jadi kadang kalau beli cat ya kita khusus beli fungsinya. Kalau rumah itu adalah
plafon, ya khusus plafon. Jadi jangan cat interior buat cat plafon, ya bisa aja, cuman gagal di fungsi. Jadi kita nggak maksimal, ya. Itu. Kedua, untuk cat interior. Kalau cat interior harus cat yang interior juga. Itu. Cara Eksterior bedainnya? ada di kemasan pasti Oh, ada. di kemasannya pasti Pasti ada. ada Interior pasti ada. Contoh kayak vinyl light pun ada khusus interior, eksterior, Dulux, kayak juga pasti ada. Semua merek ngeluarin cat-cat seperti itu untuk plafon sendiri, cat interior sendiri, cat eksterior sendiri. Itu. Nah, Ranti punya pertanyaan nih. Boleh. Kenapa ya? Maksudnya kan Ranti hidupnya bukan di daerah perumahan ya, Iya. di perkampungan. Mm-mm. Banyak sering lihat gitu ya punya tetangga. Kenapa catnya tuh pada ngelupas gitu? Oke. Penyebabnya tuh apa? Ngelupas itu banyak dari sisi penyakitnya banyak. Pertama bisa dari saat ngecat dia tidak memperhatikan dindingnya. Kadang sudah selesai ngecat aci ya aci selesai, besok kita cat, nggak boleh. Karena untuk standar pengecatan setelah acian itu minimal 28 hari atau 1 bulan. Nah, Nggak boleh nggak boleh langsung ya. Jadi untuk mengetahui kelembapan dinding itu kita menggunakan namanya protimeter. Ini lebih jelas, lebih detail. Jadi namanya ini protimeter untuk mengetahui kelembapan dinding. Bisa nggak dinding itu dicat gitu. Kalau untuk semen-semen fungsional itu rata-rata di yang 20 hari atau di 1 bulan. Semakin lama semakin kering semakin bagus. Jadi kalau dinding itu masih basah nih, kita timpa, di dalam dinding itu masih ada air. Lama-lama kan airnya pasti keluar. Jadi akan langsung timbulnya ngelupas tuh ya? jamur segala macam. Kalau memang ngecatnya nggak kuat, dia pasti akan ngelupas. Seperti itu salah satu ya penyakit seperti itu. Berarti solusinya Harus ngikutin standar. Standar harus apalagi untuk bangunan baru ya, itu wajib kalau untuk hasilnya maksimal tetap maksimal 28 hari ataupun 1 bulan. Itu minimal bisa dicat. Kalau di bawah itu kita nggak yakin untuk hasilnya maksimal. Karena kan apalagi untuk perumahan, kita rumah sendiri, kita nikmatin sendiri tahun-tahun, kata hasilnya nggak maksimal kan nggak bagus juga, sayang duitnya, betul? Iya betul. Gitu. Biasanya alat itu digunakannya tuh pas sebelum ngecat atau gimana Pak? Nah, alat ini memang digunakan kita bisa untuk project ya. Di project itu kita mesti menggunakan ini karena di project Industrial? ya bukan di project project. kayak perumahan atau di apartemen itu Iya. biasa menggunakan, bisa menanya ke kita, Mas ini apakah sudah bisa dicatat belum? Kita bantu untuk ngecek kelembapan tersebut. Jadi Karena kan beda ya kalau misalnya di apartemen perumahan-perumahan gitu kan pasti ada waktu nanya dulu nih mau ngecatnya udah bisa dicat atau belum. Nanti kan kalau di rumah kan kalau Nah. bangunan rumah kan asal langsung aja. Nah kalau itu udah kan di- risiko dari yang punya rumah. Iya, Kadang-kadang kan benar. tukang itu ada pemborongnya, ada ini ya. Dia ada pemborong nggak nih? Makanya kalau sebagai owner, sebagai yang rumah harus minimal tahu pengetahuan ini. Kadang-kadang owner tuh nggak tahu. Jadi asal itu jadi udah maksimal 3-4 bulan pasti udah nggak bagus ya. Iya benar. Ngelotok atau keluar jamur atau basah itu pasti terjadi seperti itu. Berarti penyebabnya cat tembok cepat melupas itu karena langsung ditimpa Nah, ya. itu salah satunya, pas masih basah, ya. itu salah satunya seperti itu. Tapi juga ada beberapa faktor juga. Bisa juga dari cat dasar. Cat dasarnya itu nggak bagus ditimpa dengan cat yang bagus. Harus seimbang. Kalau catnya Jadi nabrak ya. Nah, makanya kadang-kadang konsumen itu tidak memperhatikan fungsi cat dasar. Sebenarnya kalau di housing atau di perumahan itu, apalagi untuk dinding ya, khususnya dinding itu dia wajib untuk cat dasar. Cat dasar itu ada primer, itu sama aja. Primer, cat dasar itu sama aja. Ya. Jadi fungsi cat dasar di tembok itu adalah satu sebagai perekat antara tembok dan cat. Itu ya. Yang kedua adalah sebagai dia menutup pori-pori dinding. Jadi biar cat itu nggak terlalu boros. Oke. Itu sebenarnya fungsi seperti itu. Kadang-kadang konsumen nggak merhati seperti itu. Jadi yang penting dicat beres. Iya. Hasil nggak benar. maksimal. Jadi kalau nggak dicat dasar, ya itu tadi dia bisa ngelotok. Bisa. Mungkin nggak dicat dasar bisa ngelotok juga bisa. Ya soalnya kan kebanyakan orang awam tuh taunya ya udah ngecat aja gitu ya. Nah, makanya di podcast ini Nggak tahu kita fungsinya. kasih tahu sedikit ilmu sistem pengecatan gitu. Sistem pengecatan yang benar. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, yang kedua kita masuk ke industrial. Industrial. Nah, industrial itu rata kita ngomongnya industri kebanyakan cat besi ya.
cat Cat besi. besi. Ya, cat besi itu ada macam-macam. Ada yang pertama itu namanya protective coating ya. Yang pertama adalah jenis cat alkyd. Oke. Alkyd, kemudian ada cat poliuretan atau yang disebut PU. Yang ketiga ada namanya epoksi. Itu jenis cat besi. Itu Nah, epoksi ada. fungsinya tiga-tiganya Macam-macam, sama? Oh, macam. macam-macam. Kalau jadi kalau di pabrik atau industri itu tergantung dari tempat dia di mana nih. Contoh kita pabrik kita di dekat laut, itu juga catnya pasti beda. Karena Oh, dekat dengan garam segala menyesuaikan macamnya ya. itu. Kalau dia ada perkotaan, nggak terlalu berat kan ininya pakai cukup dengan alkyd bisa. Terus kalau yang banyak limbahnya itu juga beda juga catnya. Kita di sini nggak bisa nyebutin detail, tapi minimal seperti itu. Jadi contoh cat pabrik di daerah sini aja, daerah Cikarang. Untuk daerah Cikarang, untuk yang luar, cat besi bisa menggunakan untuk cukup dengan alkyd juga bisa, karena dia nggak terlalu kelembapan udara itu nggak terlalu berat lah seperti itu. Tapi kalau pabrik itu banyak diisi dengan banyak cairan atau banyak limbah yang agak berat, kita pakai cat yang jenisnya lebih berat, lebih bagus, pakai epoksi bisa. Oke. Gitu Mbak. Nah, kalau misalnya di industrial ini Hmm. kita nggak menyesuaikan tempatnya, nabrak-nabrak kayak gitu, penyebabnya bakalan kayak gimana? Nah, kalau tidak sesuai biasanya pertama cat itu pasti cepat ngelupas segala macam kayak gitu. Jadi Ngelupas udah pasti ya pasti ngelupas, dimanapun. pasti jelek, cepat korosi segala macam. Jadi fungsi sebenarnya kalau di industrial lebih mengedepankan ke fungsi cat dasar primernya. Karena apa? Primer itu lebih mencegah ke korosi. Karena kan untuk besi lebih banyak korosi ya. Jadi kalau fungsi cat dasar di protective coating itu dia lebih mengarah ke mencegah korosi. Hmm. Itu. Jadi pertama, yang penting kita fungsinya cat dasar di PC protective coating itu lebih mengarah mencegah korosi, lebih ke karat. Oke. Lebih ke Ya, karat ya. ya, melindungi karat. Jadi untuk yang cat finishnya nggak terlalu di ini, tapi yang lebih utama di primernya seperti itu. Jadi lebih mengutamakan untuk korosinya tuh dijaga benar-benar, karena kan itu adalah di banyak limbah segala macam itu juga pengaruh di besi gitu. Oke. Kebanyakan customernya tuh kebutuhannya tuh apa nih? Kan kita kan di daerah Cikarang, kebanyakan itu kebutuhannya entah itu di perumahan atau industrial atau dua-duanya pun. Kalau di sini lebih banyak dua-duanya bersama ya. Dua-duanya. Kayak contoh kayak apartemen yang sekarang lebih gencar tuh kayak Meikarta juga banyak masuk cat-cat housing kayak cat Vinilek atau Jotun tuh dia masuk juga ke Lebih daerah mas. Meikarta. Terus kayak di Lipo juga banyak masuk kayak cat Jotun, dia masuk ke sana juga. Seperti itu. Oke, terima kasih atas waktunya ya Pak. Ya. Semoga Bapak sehat selalu, diberi kelancaran Amin, dalam amin, amin. bekerja. Dan sampai jumpa. Oke.